Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-8 ya daripada kitab Fathul Qorib ini. Yang lalu alhamdulillah kita sudah mulai masuk di masalah furudul wudu. Kita sudah menyelesaikan rukun yang pertama, kedua, ketiga. Sekarang kita akan masuk rukun yang keempat, yaitu mashu ba'dir ra's. Makna masah di sini, ini kalau suaranya kurang oke, cakap ya di grup ya. Pasal ini saya sedang di Semarang, jadi Hasan pun tak boleh datang. Jadi ada yang lain yang membantu saya, mungkin ada yang tak kena suara atau apa, cakap. Warabi mashu ba'dir ra's. Yang keempat adalah mashu ba'dir ra's. Masah di sini adalah mengusap. Dan makna mengusap di sini adalah al-inmisah. Inmisah ini terusap. Yani maknanya walaupun yang mengusap bukan anta. Dan juga makna masah ba'dir ra's di sini adalah usulul balal. Makna usulul balal ini adalah sampainya basah. Yang penting basah. Lah, selama dia itu yang penting basah, maknanya kalau seumpamanya basah itu sampai ke dalam kepala Anda walaupun tidak melewati mengusap, itu sudah dianggap sah. Sudah dianggap sah karena tolak ukurnya bukan masahnya tapi usulul balal. Ayo. Mashu ba'dir ra's. Dibilang makna ba'dir ra's di sini adalah ba'di basyaratir ra's. Ra's di sini adalah sebagian daripada basyarah. Basyarah ini adalah kulit kepala. Kulit basyarah adalah zahir kulit. Basyaratir ra's adalah zahir kulit kepala. Maknanya kadangkala bukan rambutnya, tetapi kulit kepala pun juga tidak ada masalah. Maknanya sebagian daripada rambut, atau kalau Anda tidak punya rambut, sebagian daripada kulit kepala. Sebagian daripada rambut ini walaupun cuma satu. Yang pertama, yang penting itu rambutnya ada di dalam haddur ra's, ada di dalam ukuran kepala. Ukuran kepala itu ini. Nah, mulai daripada sini. Semacam ini. Jadi kalau Anda potong rambut, ada semacam apa itu namanya, getah, Anda letak semacam ini. Ini ujungnya sini ada semacam di jumjumah semacam ini. Nah, ini namanya apa namanya, ra's, sampai sini, sampai apa namanya, di sini ada macam yang lancip itu, yaitu itu namanya apa namanya, akhir daripada kepala. Minta karin, daripada laki-laki ataupun perempuan ataupun khunsa. Au mashu ba'di sya'rin fi hadir ra's. Tidak mesti mengusap kulit kepala, akan tetapi mengusap sebagian syar, sebagian rambut di dalam di dalam batasan kepala. Wala tata'ayyanul fadl masah, dan tidak mesti menggunakan tangan, tidak. Karena sudah saya katakan, maknanya masah ini adalah usulul balal. Selama dia itu usulul balal, maknanya yang penting ada basah-basah yang sampai ke dalam kepala, tidak mesti menggunakan tangan. Di sini dikatakan li annal madarsuf ala usulil ma lima yujzi masuhu biyadin aw ghairiha walau min wara'i hailin lakin fi hina idin tafsilul jurmuk. Dibilang karena al-mu'tamad itu adalah sampainya air terhadap perkara yang cukup kalau seumpamanya diusap dengan tangan atau selain tangan. Tadi dari awal saya katakan bahwasanya tolak ukur masah di sini adalah usulul balal. Ini penting karena dengan adanya usulul balal ini kita bisa nufarrik, kita bisa tafrik beberapa masail di situ. Wala tata'ayyanul yadu lil masah bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha. Akan tetapi boleh dengan khirqah. Apa itu khirqah? Kain. Jadi ada kain basah, Anda letak kain basah di kepala Anda. Cukup. Jadi Anda membasuh muka,
membasuh tangan, kemudian Anda letak kain basah di kepala Anda. Sudah dianggap Anda itu mengusap kepala Anda. Atau kofiah yang basah, ini kofiah Anda basah, kemudian Anda letakkan di kepala Anda. Itu pun juga dianggap Anda sudah masuk ra'as. Kenapa? Karena ada unsur wusulul balal di situ. Wa yajuzu bi khirqatin wa ghairiha. Aywa. Walau ghasala ra'sahu jaza. Walau ghasala kan fardunya itu kan mengusap kepala. Oke, kalau saya tidak mengusap kepala, macam mana, Habib? Oh, terus macam mana? Saya membasuh kepala saya. Jadi ini pipe kepala saya basahi semua. Apakah itu dikatakan saya itu sudah mengusap kepala saya? Iya. Kenapa? Karena tolak ukur mengusap kepala di sini adalah sampainya basah, usulul balal. Dan basah yang terjadi dengan membasuh kepala lebih daripada basah yang terjadi dengan Anda mengusap kepala. Dan kata-kata jaza di sini, walau ghasala ra'sahu jaza. Kata-kata jaza di sini mengisyaratkan bahwasanya mengusap kepala lebih afdol daripada membasuhnya. Mengusap kepala lebih afdol daripada membasuhnya. Walau wadu ayadahul bablulah walam yuharrikha jaza. Kalau dia itu meletakkan yadahu, dia meletakkan tangannya yang basah di kepala tanpa dia menggerakkannya, sudah cukup dia itu dianggap mengusap kepala. Kenapa? Kembali kepada makna masah yang awal apa? Wusulul balal. Wusulul balal. Makna wusul balal ini sampainya basah yang ada di kepala. Jahijidan. Wal khamis ghuslur rijlain. Yang kelima adalah apa? Ghuslur rijlain. Kejap. Ghuslur rijlaini, Anda membasuh kedua kaki. Anda membasuh kedua kaki. Dan kedua kaki ini cuma sampai buku lali. Buku lali ini kalau bahasa Indonesianya mata kaki, buku lali itu sama saja. In lam yakudil mutawaddi labisan lil khufain. Kalau dia itu wajib membasuh kedua kakinya sampai mata kaki, kalau mutawaddinya itu tidak membasuh, tidak memakai khufain. Khufain itu adalah semacam kasut. Cuma dia itu di Malaysia dan Indonesia tak ada pakai khufain. Dia semacam kasut. Kasutnya itu bisa dibuat untuk jalan-jalan. Tapi dia tidak macam kasut-kasut yang kita pakai itu kan besar. Tak, ini semacam stocking itu kaos kaki, tapi dia itu ghalid, dia itu bukan nipis, dia tebal, bisa untuk jalan-jalan. Nah, itu biasanya dipakai di musim-musim dingin. Nanti akan ada bab khusus namanya babul khufain. Nah, kalau seumpamanya seseorang itu memakai khufain, dia diperbolehkan untuk memilih. Ima Anda mengusap khufain atau Anda membasuh kaki Anda. Dan dhahir al-afdal huwa ghuslur rijlain daripada masul khufain. Karena masul khufain itu adalah badalun, pengganti daripada ghuslur rijlain. Tengok, walakinil ghusla fi haqqihi afdal kama qalahu Robli. Akan tetapi membasuh kedua kaki, kalau Anda saya boleh membasuh kaki atau mengusap khufain ya. Ghuslur rijlaini afdal min masil khufain illa fi ba'dil masail, kecuali dalam beberapa masail. Jahid jiddan. In lam yakunil mutawaddi labisan lil khufain fa in kana labisuhuma wajaba alaihi mashul khufain au ghuslur rijlain. Kalau orang itu memakai khuf, maka kewajibannya dia boleh memilih. Dia boleh membasuh kedua kakinya atau dia itu boleh mengusap khufain. Jadi maknanya Anda menggunakan khufain itu bukan maknanya Anda wajib untuk masul khufain, tidak. Akan tetapi Anda diperbolehkan. Masul khufain ini hakun walaysa wajiban. Selama dia itu hak, Anda boleh guna, Anda boleh tidak guna. Wa yajibu ghuslu ma alaihima, dan wajib Anda itu membasuh apa yang ada di atas kedua kaki Anda. Daripada sya'rin, kalau ada sya'ar, kalau bulunya itu banyak sekali, wajib dibasuh semua.
Wasilatin, silah itu ada semacam kelenjar-kelenjar yang ada kelenjar-kelenjar ekstra. Mungkin di sini ada macam, di sini ada macam keloid atau apa. Itu pun juga wajib untuk di apa namanya? Untuk wajib untuk dibasuh juga. Wasilatin wa usbu'in zaidah, dan jarinya ada 6. Jarinya ada 6 itu jari yang ke-6 juga wajib untuk dibasuh. Kama sabaqa fil yadain, seperti yang wajib seperti yang sudah lampau di dalam yadain. Dan yang ke-6 daripada arkanul wudu adalah at-tartib. Lah, tartib itu ada 3. Ada yang namanya tartibun mustahab, ada namanya tartibun wajib, ada namanya tartibun mustahab, ada namanya tartibun mustahak, ada namanya tartibun mustahak. Sekejap ini saya Ayo. Adapun tartibun wajib yang ini yang akan ada di dalam arkanul wudu. Tartibun wajib itu Ustaz Ai, tartibun wajib itu kalau Anda tidak tertib, perkara-perkara yang wajib itu tidak akan sah. Anda kena mengulangi salah satunya. Contohnya antara membasuh tangan dan ghuslul wajah. Anda balik, Anda membasuh tangan dulu, baru Anda membasuh muka. Yang sah hanya membasuh muka saja. Membasuh tangannya tidak sah. Anda mesti mengulangi membasuh tangan. Ada lagi yang namanya tartibun mustahak. Apa itu tartibun mustahak? An yakuna takdim syarton li husulis sunnah kama fi takdimi ghuslil kaffaini alal madmadah. Sekiranya Anda mengedepankan yang awal itu adalah syarat untuk mendapatkan sunnah. Dia mirip seperti tartibun wajib, tapi ini di dalam perkara yang sunnah. Contohnya takdimu ghuslul kaffaini alal madmadah. Ghuslul kaffain alal madmadah. Jadi Anda itu membasuh tangan dulu kemudian berkumur. Lah, mengedepankan, mendahulukan ghuslul kaffain kemudian berkumur itu adalah tartibun mustahak. Kalau Anda membaliknya, jadi Anda madmadah dulu, Anda berkumur, baru Anda ghuslil kaffain. Fa in qaddamal muakhkhara au akhkharal muqaddama fatama akhkharahu fala thawaba lahu fihi. Walau fa'alahu. Dibilang kalau Anda madmadah dulu, kemudian Anda membasuh kedua tangan Anda, maka apa? Fata ma'akharahu. Yang akhir fata, yakni madmadahnya, apa namanya? Ghuslul kaffainnya fata. Karena kan Anda seharusnya ghuslul kaffain kemudian madmadah. Sekarang Anda madmadah dulu baru ghuslul kaffain. Ghuslul kaffainnya semacam tidak dianggap. Ya sudah, kalau begitu saya madmadah ghuslul kaffain baru madmadah dahulu. Tidak bisa. Yakni apa yang Anda akhirkan yang seharusnya Anda awalkan itu tidak akan dianggap. Itu yang namanya tartibun mustahak. Ada lagi tartibun mustahab. Tartibun mustahab itu seperti Anda mengedepankan kanan daripada kiri. Kan membasuh tangan kanan dulu, baru membasuh tangan kiri. Oh, saya kiri dulu, baru kanan. Apakah ketika Anda membasuh kiri dulu, baru kanan, yang sah itu hanya yang kiri saja, yang kanan tidak sah? Seperti kalau Anda kumur-kumur, baru Anda, Anda kumur-kumur dulu, baru Anda membasuh kedua tangan Anda. Yang sah hanya kumur-kumurnya saja, membasuh tangan tidak sah. Apakah semacam itu? Tidak. Cuma di dalam membasuh tangan kiri dulu, kemudian tangan kanan, seharusnya sunnahnya kanan dulu, baru kiri. Dua-duanya dapat. Kirinya dapat, kanannya dapat. Cuma Anda tidak mendapatkan sunnatul tayamun. Jadi tartib ada 3 macam. Ada tartibun wajib, ada tartibun mustahak. Tartibun mustahak itu adalah tartib ini syartun li husuli sunnah. Syartun li husuli sunnah. Ada yang mengatakan, yakni yang tartib mustahak itu biasanya hanya untuk ghuslul kaffain, madmadah, istinsyak. Kalau jadi ghuslul kaffain dulu, baru madmadah, baru istinsyak. Kalau Anda rubah-rubah ini, ada yang mengatakan yang dapat, jadi Anda
madmadah dulu baru guslil kafain. Ada yang mengatakan yang dapat hanya guslil kafain dulu. Ada yang mengatakan yang dapat hanya madmadah saja. Ada yang mengatakan tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena tartib bainahuma adalah tartibun mustahak. Jadi maknanya tartib di dalam dua perkara ini syartun lihusuli asli sunnah. Lihusuli sunnah. Berbeda dengan tartibun wajib. Tartibun wajib adalah tartib untuk sehatul arkan, untuk sehatul apa namanya? Untuk sehatul arkan, untuk sehatul fardhu. Tartibun mustahab tidak. Suf tengok. Wa dhabitul mustahab an la yakuna taqdim syartan lidzalik. Dibilang hendaklah tartib bukan syarat untuk husuli sunnah, bal yustahabbu faqat fa in akhara wa qaddama i'tubira bima fa'alahu kama fi taqdimil yumna alal yusra. Seperti kalau Anda mengedepankan yusra alal yumna. Yang harusnya, yang mestinya yumna alal yusra, tapi Anda balik ini. Ketika Anda balik, Anda tidak mendapatkan sunnah, tapi basuhannya semuanya tetap dihitung. Inilah yang namanya apa? Namanya tartib. Wa tartib itu apa? Dibilang at-tartib huwa wad'u kulli syai'in fi martabatihi. Anda meletakkan segala sesuatu di derajatnya. Dulu ketika kita belajar di Rubat itu, apa itu tartib? An yuqaddim ma qaddam wa yuakhir ma ukhir. Iya. Ketika Anda mengedepankan yang awal, ya sama saja maknanya apa yang Anda lakukan juga pasti ada tartibnya. Kan tetapi tolak ukur tartib, definisi tartib yang benar itu adalah wad'u kulli syai'in fi martabatihi. Anda meletakkan segala sesuatu di tempatnya. Tempatnya membasuh muka mana, tempatnya membasuh tangan mana, tempatnya mengusap kepala mana, dan tempatnya membasuh kaki mana. Lah tartib ini dalam Al-Quran ini tidak ada. Sorohatan tidak ada. Secara sorih tidak ada. Karena ayatnya itu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa itu di dalam nahwu maknanya limutlaqil jama'. Ja'a Zaidun wa Amrun. Bukan maknanya Zaidun datang dulu baru Amrun datang, tidak akan, tetapi dua-duanya datang. Tak kisah siapa yang datang dahulu atau mungkin datang bersama-sama. Di dalam Al-Quran Allah mengungkapkan ayat ini faghsilu wujuhakum wa, bukan thumma tapi wa. Akan tetapi Imam Syafi'i mengatakan tartib itu wajib dengan beberapa dalil. Di antaranya adalah fi'lur Rasul li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yatawaddo illa murattaban. Karena caranya wudhu Rasul tidak berwudhu kecuali dengan tartib. Kemudian hadis yang ada di dalam Hajatul Wada, ibda'u bima bada Allahu bih wal ibrah bi umumil lafadz la bi khususi sahabat. Loh, memang ibda'u bima bada Allahu bihi itu urusannya di dalam sa'i bainal sofa wal marwah. Apakah kita mulai dengan marwah dulu atau sofa dulu? Katanya Rasul, ibda'u bima bada Allahu bih. Mulai dengan apa yang Allah mulai. Innas sofa wal marwata. Mulai dengan sofa baru marwah. Jadi kalau Anda wudhu, ibda'u bima bada Allahu bih wal ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Kemudian dalil yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala meletakkan mamsuhat bainal maghsulat. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Jadi usul masah usul. Jadi adanya masah di antara al-aghsal ya dulu ala anna tartib itu wajib. Karena Arab tidak suka menyelip-nyelipkan semacam itu. Arab itu sukanya ya kalau gusul sebutkan gusul dulu, setelah gusul semua selesai baru masah. Tapi ada penyelipan masah di antara gusul menandakan bahwasanya tartib itu wajib. Dibilang wal Arab la tartakibu tafriqal mutajanis la li fa'idatin. Karena Arab tidak memisah antara benda-benda yang satu jenis, karena ada pemisahan antara aghsal dan mamsuh. Ada diselipkan semacam itu. Pasti ada faedahnya. Apa faedahnya? At-tartib. Dalilnya Imam Syafi'i dalam masalah tartib ini kuat. Sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Dan tartib ini akan jatuh. Maksudnya tartib ini ketika Anda wudhu, di dalam segala wudhu Anda tartib itu wajib. Kecuali di dalam dua perkara.
Yang pertama, kalau Anda dalam keadaan hadas akbar. Kalau Anda dalam keadaan hadas akbar, mungkin Anda sedang lepas berjima dengan istri, atau Anda itu tidur kemudian Anda junub, Anda mandi. Ketika Anda mandi, Anda mulai dengan kepala, semuanya itu. Selesai Anda mandi, hadas akbar Anda hilang, hadas kecil Anda juga hilang. Tidak perlu Anda untuk tertib. Bahkan para ulama mengatakan kalau Anda membasuh semua badan Anda, disisakan muka, tangan, kepala, dan kaki, tidak perlu tertib. Tidak perlu tertib. Dan yang kedua, kalau Anda menyelam, kalau Anda berenang, kemudian Anda menyelam semua badan Anda ke dalam kolam renang, swimming pool, kemudian Anda mengatakan nawaitu fardhul wudu, langsung Anda mempunyai wudu dan tidak wajib untuk tertib dan tidak wajib untuk tertib. Hanya di dalam dua keadaan ini tertib itu sakitun. Tertib itu sakit, tidak ada masalah. Ayo. Wasatis at-tartib fil wudu ala ma'ai alal wajhil ladzi dzakarna, dengan cara yang sudah kami sebutkan. Fi adil furud fi ala ma dzakarna fi adil furud, seperti apa yang kami katakan di dalam kami menyebutkan furud, ya harus dengan niat membasuh muka, tangan, mengusap ini, kepala, kemudian membasuh kaki. Falau nasiya tartiba lam yakfi, kalau dia lupa tertib, bihaisu qaddama muakhkhar wa akhkharal muqaddam, tidak sah. Walau ghasala arba'ata a'dha'ihi daf'atan wahidan bi idnih irtafa'a hadatsu wajhi faqat. Kalau saya membasuh 4 anggota wudu saya langsung dengan izin saya, contohnya, kamu basuh muka saya, kamu basuh tangan saya, kamu usap kepala saya, kamu basuh kaki saya. Di dalam waktu yang sama, yang sah hanya yang muka saja. Begitu pula kalau Anda membasuh kaki, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian muka. Yang sah hanyalah muka saja. Kemudian kalau dia ulangi itu untuk kedua kalinya, yang sah tangan. Ketiga kalinya yang sah kepala. Keempat kalinya yang sah baru kaki, semacam itu. Jahid jiddan. Dengan ini selesai sudah bab-bab yang berkaitan tentang wajibatul wudu. Sekarang kita akan masuk wasunanuhu. Dan sunan wudu itu banyak ya, sunan wudu itu banyak. Saya tengok itu Habib Sa'ad Ali Drus itu punya risalah khomsina atau khomsami'ah sunnatil wudu. 500 sunnah wudu. Bajuri di sini mengatakan hatta adaha nahwa khomsina sunnah, 50 sunnah. Akan tetapi di sini Qadhi Abi Suja hanya menyebutkan 10 saja, hanya menyebutkan 10. Ya sudah, untuk levelnya kitab ini semuanya hanya 10. Kalau Anda ingin lebih daripada 10, ya jangan di kitab ini. Anda tengok kitab-kitab yang lebih mutawalah, kitab-kitab yang lebih panjang. Wa sunanuhu ay al wudu asyratu asya. Sunnahnya wudu itu ada 10 perkara. Wa fi ba'di nusakhil matan asyru khisalin. Dan di dalam sebagian daripada nusakh matan ini 10 khisal. Yang pertama adalah at-tasmiyah. At-tasmiyah. Makna tasmiyah itu Anda mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum bismillah disunahkan untuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tengok di Bajuri, wa yusannu ta'awudz qablaha, disunahkan sebelum bismillah itu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa an yazida ba'daha, setelah bismillahirrahmanirrahim. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alal islam wa ni'matih. Alhamdulillahi ja'alal ma'a tahuran wal islama nuran. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini adalah yang disunahkan doa sebelum Anda berwudu. Kemudian disunahkan isror. Isror itu bihaisu yusmi unafsak, bihaisu tusmi unafsak. Sekiranya Anda mendengarkan diri Anda sendiri. Wa yusannul isroru biha kama yukhadu min kalami ba'dihin. Dan disunahkan untuk isror sekiranya Anda mendengar sendiri, bukan mendengarkan man bijambik. Kalau mendengarkan man bijambik itu adalah jahar, seperti yang diambil daripada kalamu ba'dihim,
Jika disebutkan domir jamak di dalam fikih, maknanya itu adalah ashabus Syafi'i. Aywa. At-tasmiyah awalahu. Anda mengucapkan bismillah di awal bismillah, yakni Anda ketika bismillahirrahmanirrahim dalam keadaan Anda membasuh kedua tangan Anda. Bismillahirrahmanirrahim, membasuh tangan. Di hati Anda berniat untuk sunnatul wudu. Jadi di dalam keadaan ini ada 3 sunnah yang dilakukan dalam keadaan bersama-sama. Mulutnya mengucapkan bismillah, tangannya dibasuh, kemudian hatinya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Wa aqalluha bismillah. Minimal tasmiyah itu bismillah, tapi afdolnya bismillahirrahmanirrahim. Wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Fa in tarokat tasmiyata. Kalau saya tidak mengatakan bismillah, kalau ada orang tidak mengatakan bismillah walau amdan, walaupun sengaja, di awal-awal wudu, ata biha fi athnaihi. Anda mengatakan di tengah-tengah wudu. Oh, saya tadi di awal-awal wudu tidak mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Di tengah-tengah Anda katakan bismillahirrahmanirrahim. Dia bilang, wa qauluhu fi athnaihi ay qoblal faraq minhu. Sebelum selesai daripada wudu. Berbeda kalau Anda berjima, sebelum berjima itu disunahkan bismillahirrahmanirrahim. Kalau lupa tidak disunahkan, di tengah-tengah jima bismillahirrahmanirrahim. Lah kalau makan awalnya bismillah. Kalau Anda lupa di tengah-tengah makan bismillahirrahmanirrahim. Oh, setelah makan baru ingat tadi saya tidak membaca bismillah. Setelah makan Anda mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Wudu tidak. Wudu kalau sudah selesai, oh tadi saya di awal-awal wudu tidak mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Tidak disunahkan mengatakan bismillahirrahmanirrahim kalau wudunya sudah selesai. Fa in faragha minal wudu lam ya'ti biha. Kalau sudah selesai daripada wudu tidak mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada jima, wudu, makan. Wudu disunahkan di awal. Kalau lupa di tengah, setelah selesai tidak disunahkan. Jima disunahkan di awal, di tengah tidak disunahkan. Makan disunahkan di awal, jika lupa di tengah, jika lupa di akhir juga setelah selesai makan tetap mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Agar setannya itu muntahwal, maksud daripada bismillah itu adalah idza'u syaitan, menyakiti setan. Wa ghuslul kaffaini ilal ku'aini qoblal matmadhah. Anda membasuh kedua tangan sampai ku'ain sebelum Anda berkumur. Ini sunnah. Ini sunnah. Dan tartib antara ghuslil kaffain wal matmadhah itu adalah at-tartibul mustahak. Tartib al-mustahak. Jaijidan. Wa yaghsiluhuma salasan intaraddada fi tuhrihima. Dan hendaklah kalau Anda ragu apakah kedua tangan saya ini suci atau tidak, pada saat itu disunahkan sebelum Anda wudu itu Anda mencucinya membasuhnya 3 kali. Kalau Anda ragu. Kejap. Dibilang fa inna sunnatal wudu la tataqayyad bidzalika bal yusannu ghusluhu masalasan. Walau tayaqqana tuhruhuma fal hasil annahuma mas'alatani mustaqillatan. Yakni ada 2 masalah yang masih difahami. Maknanya membasuh kedua tangan ini, ada yang membasuh kedua tangan. Karena itu, sunnatul wudu ada membasuh kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam ke dalam ina. Dulu kan tidak ada pipe kan, tidak ada pipe. Dulu tuh kalau mau berwudu kan masuk ke dalam kolah, masuk ke dalam kendi. Lah kalau Anda bangun tidur, sebelum Anda memasukkan ke dalam kendi, ke dalam bekas, disunahkan untuk membasuh tangan Anda dulu. Kenapa? Karena Anda tidak tahu ketika Anda tidur itu tangan Anda berada di mana. Lah, membasuh kedua tangan sebelum masuk ke dalam bekas, sebelum masuk ke dalam baldi,
sebelum masuk ke dalam ember, itu sunnah yang asing selain sunnah daripada wudhu membasuh kedua tangan. Jadi ada dua sunnah. Dua sunnah untuk membasuh kedua tangan. Tapi kalau Anda sekali saja juga tidak ada masalah. Dibilang walhasil annahuma mas'alatani mustaqillatan. Na'am, yumkinu ijtima'uhuma kama idza aradal wudu min ina'in fihi ma'un duna qulatain. Wa taraddada fi tuhri kafai fayusannu ghusluhu masalasan qabla idkhalil ina' li ajli taraddudi fi tuhrihima. Yakni kalau dia itu nak memasukkan tangannya di satu tempat di ember, di baldi yang kurang daripada 2 kulah, dan dia ragu tangan saya ini suci atau tidak, sebelum dimasukkan Anda kena basuh di luar dahulu. Dan juga niatkan sekali untuk sunnah wudhu. Niatkan sekali untuk sunnah wudhu. Itu kalau dalam keadaan Anda ragu, tangan saya ini suci atau tidak. Kalau Anda yakin tangan Anda tidak suci, haram Anda masukkan ember yang dunal kulatain. Kenapa? Karena akan menjadi mutanajis. Kalau yakin tangan saya suci, pada saat itu tidak disunahkan untuk dibasuh tidak disunahkan dibasuh sebelum masuk ember, tapi disunahkan dibasuh untuk sunnatul wudhu. Qabla idkhalihi mal ina'a al-mustamil ala ma'in dunal kulatain, yang maksudnya disunahkan untuk membasuh kedua tangan sebelum memasukkan keduanya itu bekas atau tempat seperti ember. Kalau Anda itu ragu di dalam apakah kedua tangan saya ini suci atau tidak, kalau di dalam ember itu atau baldi itu kurang daripada 2 kulah. Tapi kalau lebih daripada 2 kulah tidak ada masalah. Fa in lam yaksilhuma kurihalahu ghamsuhuma fil ina. Kalau seumpamanya dia ragu ini suci atau tidak, dan dia langsung masukkan tangannya ke baldi yang di bawah 2 kulah, hukumnya makruh dan tidak haram. Kenapa? Li'anna al-asal at-toharoh. Al-asal at-toharoh. Oke, nggak ada masalah. Al-asal at-toharoh. Karena al-asal at-toharoh, maka tidak haram. Lah makruh kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan bahwasanya idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu. Kalau ada salah satu daripada kalian itu bangun tidur, maka tangannya jangan ditenggelamkan di satu bekas, jangan tenggelamkan di baldi, jangan ditenggelamkan. Kata-kata jangan ini ada larangan yang khas daripada Nabi. Selama ada larangan yang khas daripada Nabi, Anda melanggarnya itu makruh. Berbeda kalau ada perintah daripada Rasul. Kalau salah satu daripada kalian itu bangun daripada tidurnya, hendaklah membasuh tangannya dulu. Membasuh tangannya dulu itu adalah perintah. Anda melanggarnya khilaful aula. Tapi kalau ada larangan daripada Nabi secara khusus, Anda melanggarnya menjadi makruh. Inilah perbedaan antara khilaful aula dan makruh. Hatta yaksiluha salasan fa innahu la yadri aina batat yadah. Kata-kata la yadri aina batat yadah, daripada sini para ulama mengambil kaidah yang lebih umum lagi, bahwasanya bukan setelah bangun tidur, tapi ketika Anda ragu apakah tangan Anda itu suci atau tidak, bangun tidur atau tidak. Karena tolak ukurnya adalah keraguan kesucian kedua tangan Anda. Jayid. Wa in tayaqqana tuhrahuma lam yukrah lahu ghamsuhuma. Kalau dia yakin kedua tangannya itu suci, maka tidak makruh untuk memasukkan kedua tangannya di baldi sebelum dibasuh. Yang selanjutnya adalah wal madmadah ba'da ghusl kafain. Yang ketiga adalah madmadah. Apa? Berkumur setelah Anda membasuh kedua tangan. Wa yahsulu aslu sunnah bi idkhalil ma' fil fam. Dan aslu sunnah itu dikatakan Anda mendapatkan aslu sunnah. Aslu sunnah ini mendapatkan titik terendah, level terendah sunnah berkumur kalau Anda memasukkan air ke mulut Anda. Sawaun ada rohu fihi wa majjahu amla. Sama ada setelah Anda masukkan itu, airnya itu Anda putar di
mulut Anda, kemudian Anda keluarkan lagi atau tidak. Yang penting Anda masukkan air ke mulut, Anda mendapat sunnah madmadah yang paling rendah. Kemudian kalau Anda putar-putar, Anda semacam itu, kemudian Anda keluarkan, Anda muntahkan lagi, itu sunnah yang itu melengkapi sunnah Anda. Anda akan mendapatkan sunnah yang lebih tinggi, pahala yang lebih tinggi di dalam madmadah. Fa'in aradal akmal majah. Kalau Anda ingin yang paling sempurna, ya Anda Ya Anda majahu, Anda keluarkan lagi air itu. Jangan Anda telan. Setelah Anda mendapat aslu sunnah, dapat. Akan tetapi tidak sunnah yang tinggi. Yang paling tinggi itu Anda masukkan, Anda putar-putar airnya, Anda pusing-pusingkan airnya di mulut, kemudian Anda keluarkan lagi. Dibilang wa yundabu an yubaligha fil madmadah wal istinsyak illa fi haqqis shaim. Dan hendaknya kalau Anda berkumur itu yang sedikit ekstrim. Semacam itu. Kecuali kalau Anda puasa. Kalau Anda puasa disunahkan untuk madmadah saja, tidak disunahkan untuk mubalaghah. Karena kalau sampai masuk air puasa Anda batal. Begitu pula kalau Anda itu istinsyak. Illa fi haqqis shaim. Fatukrahu lahul mubalaghah khasyata ifsadis shaum. Maka dimakruhkan mubalaghah, takut Anda puasa Anda rusak. Dan di sini ada masalah wa inna ma harumat qublatus shaim al muharriqah li syatwa ma'a annal illa fi kullin khasyatu ifsadi shaum. Oke. Madmadah yang mubalaghah makruh. Kenapa? Takut puasanya batal. Nah, kalau Anda puasa, kemudian Anda mencium istri Anda, dan mencium istri itu membangkitkan syahwat, haram. Loh, kenapa takut puasanya batal? Takut puasanya batal. Loh, sama-sama takut puasanya batal. Kenapa kok di madmadah makruh, di mencium istri haram? Di mencium istri haram. Karena dibilang mubalaghah di dalam madmadah itu matlubatun fil jumlah. Maknanya disunahkan di sebagian masail. Berbeda dengan mencium istri. Di dalam mencium istri di dalam puasa itu tidak ada matlub-matlubnya sama sekali. Tidak ada matlubnya sama sekali. Berbeda. Itu tidak ada matlub-matlubnya sama sekali. Begitu pula kalau Anda batal di dalam madmadah, yang batal Anda sendiri. Tapi kalau Anda batal setelah mencium istri Anda, ya istri Anda batal, Anda juga Anda juga batal karena berjima dua-duanya batal. Banyak ilah-ilahnya itu banyak sekali ya. Yang selanjutnya yang keempat adalah al-istinsyak. Apa itu istinsyak? Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Semacam ini. Setelah madmadah, begitu pula tartib antara kafain, ghusl kafain, madmadah, istinsyak. Tartibnya adalah tartibun mustahak, bukan tartibun mustahab. Ayo. Dan istinsyak itu lebih afdol daripada madmadah. Kenapa? Karena ada qaul mengatakan bahwasanya qaul Imam Ahmad, tidak salah. Pendapatnya Imam Ahmad, istinsyak wajib, madmadah sunnah. Jadi sunnah yang ada qaul biwujubiha itu lebih afdol daripada yang muttafaq ala sunniyatiha. Istinsyak setelah madmadah wa yahsulu aslu sunnah fihi bi idkhalil ma'ilal anaf. Dan terjadi aslu sunnah, Anda mendapatkan aslu sunnah cukup dengan Anda memasukkan air ke hidung, walaupun Anda tidak menyedotnya sampai ke khoyashim itu. Lah disunahkan kalau yang paling afdol Anda masukkan ke hidung, Anda sedot sampai sini, kemudian Anda Anda keluarkan. Sawa'un jadzabahu binafsihi ila khoyashimihi wa natharahu amla. Sama ada Anda menariknya sampai khoyashim, sampai sini, kemudian Anda mengeluarkannya lagi, mengeluarkan air setelah Anda menghirupnya, itu namanya istinthar. Menghirupnya istinsyak, mengeluarkannya lagi namanya istinthar. Aywa. Fa'in aradal akmal natharahu. Kalau Anda ingin paling sempurna, ya setelah Anda hirup, Anda keluarkan lagi. Aywa.
Hadza idza lam yuridil akmal. Ayo. Dibilang karena ada hadis, ma minkum min ahadin yatamatmat summa yastansyik fayastantir illa kharajat khotoya wajhihi wa khoyashimihi. Dibilang tidak ada satupun daripada kalian berkumur kemudian istinsyak, setelah itu istinthar, kecuali dosa-dosanya itu keluar, dosa-dosa wajahnya itu keluar, dan dosa khoyashimnya, dosa hidungnya juga keluar. Apa itu dosa hidung? Dibilang seperti kal istima' bil udhunain, seperti Anda itu mendengar gibah-gibah, melihat yang bukan mahramnya, mencium bau wanita yang bukan mahramnya. Kita kan sering kadang kala itu kan ke mall, kemudian papasan dengan perempuan, wangi ya, itu udah dosa itu. Kenapa? Karena syahwat. Yang pakai parfum juga dosa, kita yang bau pun juga dosa. Ketika wudhu, ketika Anda menghirup air kemudian keluar, dosa itu juga akan ikut keluar. Untungnya itu dosa besar. Itu dosa kecil. Jahit. Wal jama' bainal matmadati wal istinsak bi thalathi ghurafat yatamatmat min kullin summa yastansyik afdal minal fadl bainahuma. Dibilang kemudian disunahkan ketika Anda itu matmadah dan istinsyak, Anda itu mengambil 3 ghurafat. Dibilang kaifiyatul wasl. Anda ambil 1, kemudian semacam ini. Jadi ambil 1 untuk mulut dan hidung, 3 kali. 1 untuk mulut dan hidung. Ini adalah kaifiyatul wasl. Kaifiyatul wasl itu ada beberapa cara. Kaifiyatul wasl ada beberapa cara. Jadi kalau seumpamanya air yang Anda ambil daripada tangan, sekali Anda ambil itu untuk mulut dan hidung, itu dikatakan kaifiyatul wasl. Tapi kalau Anda mengambil air untuk mulut berbeda, untuk hidung berbeda, itu namanya kaifiyatul fasl. Wal wasl afdalu minal fasl. Dikatakan al waslu afdal wal faslu andhaf. Tengok. Qauluhu afdalu minal fasl wa dhabituhu, yakni dhabitul fasl an la yajma' bainal matmadah wal istinsak bi ghurfatin. Anda tidak mengumpulkan matmadah wal istinsak dengan 1 ghurfah. Ghurfah ini ciduan daripada tangan Anda. Dan itu ada 3 kaifiyat. An yatamatmat wa yastansik bi ghurfataini. Caranya Anda yatamatmat dan yastansik 2. Maknanya Anda mengambil 2 ghurfah 2 kali untuk berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Ini yang pertama. Dan yang kedua, an yatamatmat wa yastansik bi sitti ghurafat yatamatmat bil wahidah. Maaf. Itu yang kedua tadi itu. Yang pertama itu an yatamatmat wa yastansik bi ghurfatin. Yatamatmat minal ula salasan summa yastansik minats tsaniyati salasan. Pertama itu Anda ambil 1. Hop. Yang pertama Anda untuk 3 kali berkumur, yang kedua untuk 3 kali istinsak. Cara yang kedua Anda ambil 6 kali. 3 untuk mulut, 3 untuk berkumur, 3 untuk hidung. Yang ketiga, an yatamatmat wa yastansik bi sitta ghurafat yatamatmat bi salasa mutawaliyah summa yastansik. Yang kedua macam mana? An yatamatmat wa yastansik bi sitti ghurafat yatamatmat bi wahidah summa yastansik bi ukhra. An yatamatmat wa yastansik Aywa. Yang ini Anda ambil yatamatmat 1, 2, terus semacam itu sampai 6 kali. Sampai 6 kali. Dan ini yang paling afdol. Ini yang paling afdol. Dibilang wa'lam anna kaifiyatil jama' wa yusammal wasl afdalu min kaifiyatil fasl. Al wasl afdalu minal fasl. Dan afdalul jama' jam'aha bisalasi ghuraf yatamatmat summa yastansik min kulli minhuma. Anda ambil 1, yatamatmat yastansik. Yatamatmat yastansik. Yatamatmat yastansik 3 kali. Ada lagi Anda ambil 1 untuk 6 kali. Kamu
Ya tamat yastanfik, ya tamat yastanfik, ya tamat yastanfik. 1 untuk 6 kali itu tidak terlampau afdol. Yang afdol 3 kali tadi itu. Ayo. Wa mashu jami'ir ra's. Wa mashu jami'ir ra's, dan Anda Anda mengusap semua, bukan sebagian, semua. Kalau mengusap sebagian itu wajib, mengusap sebagian kepala itu wajib, tapi kalau mengusap semua kepala itu sunnah. Jadi semacam ini. Kalau rambut Anda panjang, sekali saja. Kalau rambut Anda pendek semacam saya, semacam ini. Wa mashu jami'ir ra's wa fi ba'din nusakh isti'abu ra's bil masah. Anda menyemuakan semua kepala Anda usap semua. Wa amma mashu ba'dir ra's fawajibun kama sabaqa. Adapun mengusap sebagian daripada kepala itu hukumnya bukan sunnah tapi wajib. Walau lam yurid naz'ama ala ra'sihi min imamatin wa nahwiha kammala bil masah 'alaiha. Kalau dia tidak mau untuk, kadang-kala kan orang kan sudah pakai imamah besar kan. Imamahnya macamnya imamahnya orang-orang Hadramut kan besar-besar. Itu kalau Anda buka macam ini nak pakai lagi susah. Anda nak pakai itu mungkin 20 menit, 30 menit lah. Kalau setiap wudu Anda nak pakai imamah ya pening. Akhirnya sudah Anda usap sikit, kemudian sempurnakan masah alal imamah. Lah, syaratnya, jadi Anda tidak perlu untuk mengusap semua kepala. Anda usap semua imamah Anda. Usap dengan air semua imamah Anda. Mengusap semua imamah dihukumi sama seperti mengusap semua kepala Anda. Ini namanya masah alal imamah. Lah, untuk sunnah masah alal imamah itu mempunyai beberapa syarat. Yang pertama, syaratnya harus setelah masah juz'un minal wajah. Juz'un minal ra's. Itu yang pertama. Jadi tidak boleh Anda langsung semua imamahnya Anda masah tanpa Anda mengusap sebagian daripada kepala. Karena ini adalah takmil masah alal imamah. Masah alal imamah tidak mengcover masah juzuk minar ra's, tidak mengcover yang wajib. Ini hanya mengcover yang sunnah. Masah mashu jami'il imamah mengcover masah jami'ir ra's, bukan masah ba'dir ra's. Kemudian yang kedua apa di sini? Harus mesti imamahnya itu Anda memakai imamah tidak dalam keadaan haram. Loh, apa memakai imamah dalam keadaan haram? Iya, kalau Anda dalam keadaan muhrim. Muhrim bagi laki-laki haram untuk memakai penutup kepala. Pada saat itu Anda tidak boleh untuk masah alal imamah. Saya rasa hanya 2 ini syarat yang dibilang. Yang ada juga an la yarfa yadahu ba'da mashil wajib min ra's. Ini kalau Anda tidak boleh mengangkat kepala, tidak boleh mengangkat tangan Anda setelah mashul yang wajib ini. Iya, kalau Anda ingin memakai air yang sama dengan air yang Anda pakai untuk masah kepala. Tapi kalau Anda ingin memakai air yang baru, tidak ada masalah. Jadi syarat yang paling penting adalah 2. Yang pertama adalah setelah mengusap sebagian daripada, maksudnya setelah mengusap yang wajib. Dan yang kedua, memakai imamah Anda itu bukan memakai yang haram. Kammalal masah 'alaiha wa mashu jami'il udunaini dhahiruhuma wa mashu jami'il udunaini dhahirihima wa batinihima bima'in jadid. Dan Anda mengusap semua daripada telinga, dhahir dan batinnya. Batin itu mayaliyar ra's ini namanya batin. Dhahir ini dhahir, mawaliyal wajah, yang satu lain dengan wajah dhahir, yang satu lain dengan kepala batin. Dengan air yang baru. Ai ghairu balali ra's, maknanya basah yang Anda dapatkan daripada mengusap kepala tidak boleh digunakan untuk mengusap telinga, mesti menggunakan air yang baru. Wa sunnah fi kaifiyati masihima
an yudkhila musabbihataihi fi simakhaihi wa yudiruhuma alal maktif wa suf. Ini musabbihatai. Musabbihah ini boleh dikatakan musabbihah dan boleh maknanya sababah. Anda memasukkan ini dengan air yang baru di telinga Anda, kemudian Anda yudir, Anda Anda pusingkan di ini, mektoh ini yang terlipat-lipat ini loh. Kemudian yang ini di sini. Wa yumiru ibhamaihi ala duhurihima. Ini tangan jari ibu jarinya di ini. Duhur. Summa yulsiku kafaihi wa huma mablulataini bil udunaini istiharon. Kemudian kafaita semacam ini. Istiharon. Apa itu istiharon? Istiharon itu semacam mubalaghatan untuk membersihkan kedua telinga. Kejap. Maaf, tadi kan saya katakan dohirnya telinga itu mayali wajah, batinnya mayali ra'as. Saya terbalik. Bidhohirihima mayali ra'as. Yang dohir sini, yang batin sini. Jahijidan. Kemudian wa takhlilul lihyah, wa takhlilul lihyatul kathah. Dan sunnah yang selanjutnya daripada sunnah-sunnah wudhu itu, Anda menyela-nyela lihyah, janggut yang janggut yang lebat. Kalau janggut semacam saya ini tidak lebat, kan ada orang janggutnya kan lebat kan, disunahkan untuk disela-sela semacam ini. Wajibnya kalau dia itu lebat kan hanya dohirnya saja, masa dohirihima duna batinihima. Akan tetapi sunnahnya disela-sela jika Anda tidak dalam keadaan muhrim. Kalau Anda dalam keadaan muhrim tidak disunahkan, takut nanti ada yang tanggal. Kalau ada yang terlepas, Anda terkena fidyah. Kathah bimusallatsah, kathah yang bukan katah, daripada laki-laki. Amma lihriyatur, daripada laki-laki. Adapun perempuan wajib untuk dibasuh dohir wal batin. Adapun janggutnya laki-laki yang khafifah dan janggutnya perempuan dan khunsa wajib untuk tahlil. Wajib untuk tahlil, karena janggutnya perempuan wajib untuk dicukur, karena itu kejelekan, keburukan. Bagaimana perempuan ada janggutnya kan tidak cantik kan. Nah, kalau perempuan ada janggutnya hendaknya hendaknya dicukur. Fayajibu tahliluhuma wa kaifiyatuhu an yudkhilar rajul asabi'ahu min asfalil lihyah. Dan caranya untuk menyela-nyela itu, laki-laki memasukkan tangannya daripada asfal, daripada bawahnya janggut semacam ini. Bukan semacam ini, atas semacam ini, tidak. Sini. Atau semacam ini, tidak bisa semacam ini harusnya. Semacam ini. Wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlain. Anda menyela-nyela juga jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Kalau jari-jari tangan semacam ini, bukan semacam ini. Semacam ini tidak afdol. Katanya menolak rahmat. Jadi para habaib mengajari kita kalau nak menyela-nyela jari tangan semacam ini. Semacam ini. Nah, in wasolal ma ilaiha min ghairi tahlil. Kalau disunahkan tahlil itu menyela-nyela, kalau air bisa masuk sela-sela itu tanpa tahlil, tanpa menyela-nyela. Kalau tidak bisa masuk kecuali dengan menyela-nyela, hukumnya tahlil pada saat itu wajib. Bukan sunnah lagi. Fa in lam yasil illa bihi kal asabi'il multaffah wajaba tahliluhuma. Kalau seumpamanya tidak bisa sampai kecuali dengan menyela-nyela seperti asabi'il multaffah, asabi'nya semacam ini kan, beberapa orang kan semacam ini kan, harus dihirikan atau terlampau terlampau rapat, harus disela baru wajib. Kalau melekat sudah tidak bisa, Anda tidak boleh itu. Ini melekat, dagingnya melekat sudah tidak boleh, ya Anda basuh apa yang Anda bisa, tapi tidak melekat, dia hanya terlampau rapat saja. Kalau tidak Anda sela-sela semacam ini, air tidak bisa masuk. Maka menyela-nyela pada saat itu hukumnya apa? Wajib.
Wa in lam yata'atta tahliluhuma liltihamihima haruma fatkuha litahlil. Kalau seumpamanya tidak bisa di sela-sela karena iltiham. Iltiham ini sudah bersambung dan mendaging. Jadi sudah menjadi daging, sudah apa? Bersambung macam ini, tidak bisa. Ini harus operate, harus bypass. Lah kalau seumpamanya tidak bisa kecuali dibedah, baru apa namanya? Haram. Tidak perlu sampai Anda paksa-paksa sampai berdarah-darah. Wa kaifiyatu tahlilil yadaini bitashbik. Caranya Anda menyela-nyela kedua tangan itu dengan apa namanya? Tashbik. Adapun kaki bi an yabda'a bi hinsiri yadihil yusra min asfali rijl mubtadi'an bin hinsiri ar-rujulil yumna. Yakni Anda menggunakan khinsir yadil yusra. Siapa? Hah? Anda menggunakan jari kelingking tangan kiri dimulai dengan sela-sela jari kelingking kaki sebelah kanan. Kayak macam ini. Tengok. Bi an yabda'a. Anda memulai bi khinsiri yadihil yusra dengan khinsir, ini khinsir jari kelingking tangan kiri min asfali rijil daripada bawah kaki mubtadi'an dengan khinsir jari kelingking kaki kanan dan diakhiri dengan jari kelingking kaki kiri macam ini, satu kemudian cara menyela-nyelanya semacam itu. Wa takdimul yumna, dan sunnah yang selanjutnya adalah takdimul yumna. Anda mengedepankan tangan kanan daripada tangan kiri. Begitu pula kaki kanan daripada kaki kiri untuk dibasuh. Alal yusra minhuma. Ammal udwan alladhi yasulu wasluhuma ma'an kal fakhidain kal khaddain fala yuqaddamul yumna minhuma bal yutahharani daf'atan wahidah. Adapun bagian tubuh laki-laki ataupun bagian tubuh seseorang yang mudah untuk dibasuh langsung seperti kedua pipi, bukan kalau Anda membasuh pipi kanan dulu baru pipi kiri, tidak, tapi langsung kedua-duanya. Begitu pula ketika Anda membasuh kedua tangan, langsung dibasuh sekali, ghuslain. Ayo. Wa dzakarul musannif sunniyata taslisil udwil mabsul wal mamsuh biqaulihi, dan musannif menyebutkan kesunahan taslis, kesunahan menigakalikan 3 kali. Jadi membasuh itu disunahkan berapa? 3 kali. Bagian tubuh yang dibasuh dan bagian tubuh yang diusap fi qaulihi wat thaharah salasan, dan bersuci itu 3 kali. Ini sunnah. Ini apa namanya? Sunnah, dan harus setelah Anda membasuh semuanya. Jadi 1, 2 baru 1 ini kanan kiri, baru kanan kiri, bukan kanan kiri, nanti dihitung 1 karena dihitung 2 setelah dibasuh semua dengan sempurna. Ketika Anda membasuh kanan saja, kiri belum Anda basuh, tidak dianggap Anda membasuh dengan apa namanya sempurna. Wat thaharah salasan. Dibilang li'annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a thalathan wa qala hakadzal wudu faman za'ada ala hadza aw naqas faqad asa'a wa dhalam. Beginilah cara berwudu. Barang siapa yang menambah atau mengurangi, maka dia sudah berbuat tak elok dan dia sudah zalim. Dan adapun wudunya Rasul itu Rasul wudu sekali-sekali, 2 kali, itu untuk bayanul jawaz saja, untuk menunjukkan bahwasanya wudu sekali-sekali atau 2 kali hukumnya jaiz. Wa mahallul karahati ziyadah fi ghairil musabbal, yakni haramnya makruhnya lebih daripada 3 itu kalau Anda berwudu dengan air Anda sendiri. Tapi kalau di masjid atau air wakaf itu hukumnya haram.
Saya ragu ini dua apa sudah kedua apa ketiga, yang paling sedikit. Kalau Anda sudah 3, Anda mau tambah 4, bid'ah. Apa namanya bid'ah? Makruh. Aywa. Wat toharoh salasan wa fi ba'di nusakh wat tikror ay lil maksul wal mamsuh. Dan di dalam sebuah nusakh dan disunahkan mengulangi bagi yang maksul dan mamsuh, diulangi sampai 3 kali. Wal mualah, dan juga disunahkan apa? Al mualah. Apa itu mualah? Mualah itu Anda membasuh anggota tubuh yang kedua sebelum anggota yang pertama itu kering. Ma'atidalil hawa wal misaj. Anda membasuh yang kedua sebelum yang pertama itu kering dalam keadaan suhu tubuh Anda itu normal dan suhu bumi itu normal. Kadangkala Anda panas sekali. Jadi setelah membasuh yang pertama langsung kering, itu ghairu mu'tabar. Atau memang lagi panas sekali dalam keadaan tubuh itu bumi sedang panas sekali, suhunya sedang panas sekali, maka Anda ketika membasuh yang pertama itu untuk keringnya cepat sekali. Aywa. Wal mualah wa yu'abbar anha bitatabu, dan mualah dan juga diungkapkan dengan apa? At-tatabu. Wa hiya an la yahsula bainal udwaini tafriqun katsir. Mualah itu hendak terjadinya, seyogyanya itu terjadi dengan cara antara dua anggota tubuh itu tidak ada tafrik, pemisahan yang banyak. Sekiranya ketika Anda membasuh yang kedua, yang pertama ini sudah kering, dan mualah itu hukumnya sunnah saja. Jadi Anda boleh membasuh muka setelah 1 jam, Anda baru membasuh kedua tangan, boleh. Saya itu sering saya pakai semacam itu. Dulu di Jordan itu kan air kan susah. Jadi kadangkala saya itu separuh wudhu, setengah wudhu di rumah, setengahnya lagi wudhu di di masjid, karena air tak ada. Nak cari air susah. Itu juga mandi wajib. Semuanya mualah itu sunnah. Mualah itu sunnah. Kecuali untuk di dalam mandi wajib tidak ada mualah. Kenapa? Karena mualah itu antara dua anggota wudhu. Di dalam mandi wajib anggota hanya satu saja, semua badan, tidak ada yang lain. Berbeda dengan wudhu, ada 4 anggota wudhu. Jadi antara mualah bisa terjadi, mualah bisa. Di dalam mandi tidak ada mualah. Kenapa? Karena anggota tubuh hanya satu saja. Wahuwa jami'ul badan. An la yahsula bainal udwaini tafriqun katsirun bal yutahhirul udwa ba'dal udwi bihaitsu la yajiful magsul qablahu ma'atidalil hawa wal mizaji waz zaman. Sekiranya Anda itu mensucikan anggota tubuh yang kedua sebelum anggota tubuh yang pertama itu kering, dalam keadaan hawa, udara itu normal, waktu juga normal, keadaan tubuh Anda juga normal. Kalau semuanya normal, baru itu bisa dikatakan itu adalah mualah. Nah, kalau kadang-kala keadaannya masih panas sekali, itu kan yang seharusnya keringnya itu 2 menit, kalau dalam suhu yang panas keringnya 1 menit. Lah, itu tidak dalam keadaan normal. Wa idza thalatha fal i'tibar bi akhiri ghuslatin, dan kalau dia itu menigakalikan, jadi kan saya ingin menigakalikan basuhan muka saja. Kapan saya dianggap mualah untuk membasuh tangan? Anda dianggap mualah membasuh tangan dihitung sebelum, kalau Anda membasuh tangan sebelum muka Anda itu kering daripada basuhan ketiga. Daripada basuhan ketiga. Dan mualah ini disunahkan di selain wudhu sohibud dorurah. Apa itu sohibud dorurah? Daimul hadas. Daimul hadas ini imma salisil baul atau mustahadah. Karena kalau dia itu wudhu daimul hadas, mualah di sini hukumnya wajib, bukan sunnah. Kenapa kok wajib? Karena untuk takhfifun najasah.
fi ghairi wudu'i sahibid darurah. Amma wudu'i sahibid darurah fal muwalah wajibatun fi haqqihi. Dan kadangkala wajibatun fi haqqihi wa baqiya lil wudu sunanun ukhra madhkuratun fil mutawwalat. Dan di dalam wudu ada sunnah-sunnah yang lain disebutkan di dalam kitab-kitab yang mutawalat. Ini tidak termasuk kitab yang mutawalat. Ini kitab-kitab yang mutawassithah bal mubtadi'ah, ya. Ini kitab untuk pertama-tama. Kitab untuk basic-basic, ya. Ini. Sahih. Yakni maknanya i'tidalul hawa ini anginnya normal, anginnya tidak terlampau sering berhembus. Zaman ini maknanya waktunya dalam waktu yang normal, bukan dalam keadaan yang sangat panas. Mizaj adalah keadaan suhu tubuh Anda, suhu tubuh Anda. Wallahu a'lam. Dengan ini selesailah sudah hal-hal yang berkaitan tentang wudu. Sama ada dia itu wajibatul wudu atau sunanul wudu. Insya Allah yang akan datang kita akan masuk bab yang selanjutnya, yaitu tentang adab istinja dan qadil hajah. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.